Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Flash Media, channel yang membahas tentang dunia daur ulang sampah plastik Indonesia. Di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang siklus daur ulang sampah plastik. Mungkin ada yang sudah paham tentang apa itu daur ulang sampah plastik. Bagi yang belum paham, silahkan lihat di video-video saya yang sebelumnya. Bagaimana sih sebenarnya siklus mendaur ulang sampah itu? Sering kita lihat para pemulung yang sering kita lihat di jalan-jalan atau di kampung-kampung, itu nantinya itu sampah itu dikemanakan atau dijual kemana atau di proses yang bagaimana. Mungkin ada beberapa kawan-kawan yang belum paham atau ada beberapa masyarakat yang kurang paham. Akan saya jelaskan sedikit di video kali ini. Langsung saja. Jadi siklus daur ulang adalah sebuah proses mendaur ulang sampah yang ada di sekitar kita. Sebenarnya segmen sampah itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu sampah masyarakat, jadi dalam arti sampah yang sebenarnya ya, dan yang kedua adalah sampah aspal. Jadi sampah aspal ini adalah sampah yang dihasilkan dari industri-industri atau pabrik-pabrik yang mempunyai limbah plastik, itu didaur ulang, yaitu namanya sampah aspal. Jadi saya di sini akan fokus tentang sampah yang ada di sekitar kita, yaitu sampah masyarakat. Jadi gini, sebenarnya bagaimana sih siklus daur ulang sampah plastik itu? Saya akan mencoba memberi ilustrasi sederhana. Begini, jadi sampah yang ada di sekitar kita itu untuk didaur ulang menjadi produk kembali itu ada 3 siklus besar yang harus diperhatikan atau yang harus diketahui. Yang pertama tentu saja ada pengumpul, yang kedua ada pengepul, dan yang ketiga adalah pemroses atau penggiling sampah. Yang pertama pengepul. Jadi sering kita lihat di sekitar kita tiap hari ada orang yang mencari sampah yang pakai rengkek itu ya, yang pakai rengkek di kampung, masuk ke kampung-kampung, atau pengepul yang di pinggir-pinggir jalan memungut sampah itu masuk siklus yang pengepul sampah. Jadi mereka mengumpulkan sampah, kalau sudah banyak nanti dijual ke pengepul. Nah, di pengepul ini nanti sebagian besar pengepul saat ini sudah memilah sampah. Jadi sampah yang ada di pengepul, dari pengumpul tadi itu dikumpulkan di pengepul, dibelilah. Itu nanti sama mereka itu dipilah sesuai jenisnya. Misalnya PET sama PP sama PC, pokoknya semua jenis itu dipisahkan. Nah, baru kemudian siklus yang ketiga adalah mereka akan mengirim atau menjualnya kepada pemroses atau penggiling lah istilahnya. Semua sampah yang mereka kumpulkan dari pengepul itu dijual kepada penggiling sampah plastik. Jadi mereka akan menjual ke penggiling, dan di dalam di proses penggilingan itu, disitulah proses yang sangat detail. Jadi sangat detail sekali proses di penggilingan, mulai dari milah jenis, milah warna, sampai proses menggiling itu
bisa dilakukan secara detail di dalam proses penggilingan tersebut. Jadi setelah sampah digiling sampah itu akan hancur menjadi pecahan-pecahan kecil. Pecahan-pecahan kecil itu nanti akan dilanjutkan lagi ke tahap yang lebih tinggi lagi. Sebenarnya sesudah diproses giling itu ada 2 tahap lanjutan. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Kesimpulannya adalah sampah yang kita hasilkan setiap hari itu intinya itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu satu pengepul yang orang yang mencari sampah atau mengumpulkan sampah setiap hari. Yang kedua, pengumpul sampah, jadi mereka yang menampung orang-orang yang mencari sampah. Nah, di situ sampah akan dipilah sesuai jenisnya, baru nanti akan dilanjutkan kepada penggiling. Dan di penggilingan ini akan dilakukan proses secara detail lagi untuk bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat dari siklus daur ulang sampah plastik. Bagaimanapun kita harus mendukung siklus ini supaya sampah di sekitar kita bisa terserap sesuai dengan program-program pemerintah, yaitu program 2030 bebas sampah. Oke, jangan lupa dukung channel ini agar kita lebih berkembang menyajikan info-info seputar daur ulang sampah plastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.